Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pada praktikum teknik tenaga listrik untuk percobaan kedua yaitu pembangkit listrik tenaga surya. Jadi apa sih yang dimaksud dengan pembangkit listrik tenaga surya? Yaitu pembangkit listrik yang mengubah energi surya atau cahaya menjadi energi listrik ya. Lalu pembangkitan listrik bisa dilakukan dengan dua cara. Yang pertama yaitu dengan secara langsung, yaitu dengan menggunakan fotovoltaik atau sel surya, dan secara tidak langsung dengan pemusatan energi surya. Di mana untuk secara tidak langsung digunakan fotovoltaik ya, di mana fotovoltaik ini mengubah secara langsung energi cahaya menjadi listrik dengan menggunakan efek fotolistrik, dan pemusatan energi surya menggunakan sistem lensa atau cermin yang dikombinasikan dengan sistem pelacak untuk memfokuskan energi matahari ke satu titik ya. Jadi untuk contoh sistem fotovoltaik atau sel surya seperti ini ya. Lalu yang pemusatan energi dengan menggunakan lensa seperti ini ya. Dimana untuk step pertama, dimana di sini ada pumping pressure ya, dimana airnya akan dipompa ke receiver ya. Jadi receivernya ini bisa berupa boiler ya atau pemanas air. Dimana di receiver atau di boiler ini air akan dipanasi ya, dan dipanaskan berdasarkan cahaya yang diterima dari matahari ya. Jadi cahaya dari matahari akan dibantukan oleh lensa ke receiver atau ke boiler. Lalu dari boiler ini akan terjadi pemanasan ya, di mana air yang sudah dimasukkan di receiver atau di boiler ini akan dipanasi ya, dan hasil pemanasan itu akan menghasilkan uap ya. Jadi uap itu akan menggerakkan turbin. Jadi turbin ini yang sudah terkoppel ke generator otomatis akan bergerak ya. Jadi turbin yang bergerak akan menggerakkan juga generator, sehingga dari generator ini mampu menghasilkan energi listrik sehingga bisa disalurkan ke jaringan listrik. Oke, jadi steam atau uapnya tadi kembali ke steam kondensor ya, di mana steam kondensornya ini akan mengubah uap menjadi air kembali. Begitupun selanjutnya ya. Jadi kurang lebih seperti itu siklus dari air menjadi steam menjadi uap panas sehingga bisa menggerakkan turbin. Ketika turbin bergerak, maka generator pun bergerak sehingga mampu menghasilkan energi listrik ya. Sedangkan uap yang panas tadi akan kembali ke steam kondensor untuk diubah lagi menjadi air ya, seperti itu. Oke, jadi bisa diperhatikan ini adalah kurva karakteristik arus tegangan keluaran dari sebuah sel surya. Jadi di sini terdapat beberapa parameter ya, yaitu yang pertama ada ISC. Apa sih yang dimaksud dengan ISC? Jadi ISC adalah arus short circuit atau arus hubung singkat, di mana arus ini adalah arus maksimum ya yang bisa dihasilkan oleh sebuah sel surya, di mana kondisi arus ini arus belum terhubung ke beban ya, atau belum terhubung ke resistansi. Dan ada VOC ya. Jadi VOC ini apa? VOC adalah tegangan open circuit atau hubung terbuka, di mana tegangan ini belum terhubung ke beban ya. Jadi kondisi VOC di mana tegangannya maksimal sedangkan arusnya 0 ya. Begitupun ISC atau arus short circuit, nilai arusnya maksimal, tegangannya 0 ya, seperti itu. Oke, lalu ada IMPP atau arus maksimum power point. Singkatnya adalah arus maksimum. Jadi arus maksimum ini adalah arus yang dapat diperoleh atau diserap dari sebuah sel surya yang sudah terhubung ke beban ya. Begitupun tegangan MPP, tegangan maksimum power point atau tegangan maksimal, merupakan tegangan maksimum yang bisa dihasilkan oleh sel surya. Oke, jadi pertemuan antara arus maksimum dengan tegangan maksimum itu adalah PMPP ya. Jadi PMPP atau daya maksimum power point atau daya maksimal adalah
daya yang mampu dihasilkan oleh sebuah sel surya. Jadi daya ini daya yang mampu digunakan ya, seperti itu. Oke, jadi kurang lebih seperti ini skema dari pembangkit listrik tenaga surya ya. Jadi di sini bisa dilihat, di sini ada panel surya, ada solar charge control, baterai, ada lampu DC 12 volt, ada inverter, dan output peralatan elektronik seperti televisi, kipas ya. Seperti itu ya. Dimana dari panel surya ini ya akan menyerap energi matahari ya dan mengkonversinya menjadi energi listrik berupa arus dan tegangan ya. Jadi arus dan tegangan itu akan disimpan ke baterai ya. Jadi proses mentransfer energi dari panel surya ke baterai tidak boleh dilakukan secara langsung ya, tetapi menggunakan solar charge control ya. Jadi dari energi panel surya akan dikontrol ya atau diatur nilai tegangannya untuk bisa masuk ke baterai. Jadi fungsi pengaturan tegangan sebelum dimasukkan ke baterai adalah agar tegangannya tidak overcharge ya, atau tegangan yang masuk ke baterai itu tidak melebihi tegangan kapasitas baterai tersebut ya. Lalu kondisi solar charge control dia bisa langsung disambungkan ke lampu, di mana lampu ini merupakan lampu bersumber arus searah sebesar 12 volt. Jadi kondisi output tegangan atau arus dari solar charge control adalah DC, sehingga dia bisa disambungkan langsung ke lampu DC juga. Tetapi ketika energi DC ini, arus DC spesifiknya ingin disambungkan atau ingin menghidupkan peralatan elektronik seperti televisi ataupun kipas yang memerlukan arus AC, jadi tidak bisa ditransfer secara langsung. Kita menggunakan komponen yang namanya inverter DC to AC ya, dimana nilai arusnya yaitu nilai arus DC akan dikonversi menjadi arus AC ya, sehingga ketika sudah dikonversi baru boleh kita menggunakan atau menghidupkan televisi ataupun kipas anginnya. Kurang lebih seperti itu.